periksa betul-betul. Jangan sampai berakhir dengan sia-sia. Tapi aku mencela engkau. Teruskan. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dengan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya, wah, keras ya. Ya. Tuhan tidak senang. Ini koreksi terhadap kedudukan. Ya, Isabel itu sudah mengambil alih yang bukan kedudukannya. Tak tanggung ini dia mengajar. Siapa yang diajar? Hamba-hamba Tuhan. Mengajar dan menyesatkan. Berarti ajarannya pasti ya sesat. Tidak ada ajaran benar itu menyesatkan, tidak. Kalau dia tahu kebenaran, wah, batas saya seorang wanita ini sampai di sini. Batas saya wanita itu biar dipakai Tuhan luar biasa, biar diurapi Roh Kudus. Dia tahu batasannya sampai di sini. Akan dia melampaui itu semuanya. Sebab dia memegang pengajaran yang benar. Ya. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semua boleh kau makan, tapi satu yang tidak boleh. Nah, yang satu ini juga yang dimakan juga. Semua boleh, tapi mengajar tidak boleh. Mengajar dalam sidang jemaat yang di dalamnya ada para suami, itu tidak boleh. Ada batasan situ. Yang lain boleh, mau sekolah minggu, kaum muda remaja. Apakah sekolah minggu situ ada anak laki-laki, kaum remaja, boleh, wanita boleh. Karena nilai bobot ibadah sekolah minggu belum senilai ibadah penggembalaan, 3 macam ibadah itu. Alkitab mencatat Lukas 8, para wanita membelanjakan hartanya untuk ambil bagian dalam pekabaran Injil. Alkitab banyak mencatat sampai dengan Roma 16, Trifosa dan Trifena. Itu sampai banting tulang. Saya sudah pernah masukkan dalam grup. Itu cantik itu artinya. Ya, Trifosa dan Trifena. Cantik dan lembut. Ya. Biasanya bermanja-manja, ini tidak. Ya. Walaupun dia cantik, dia mungkin lembut tangan, tapi untuk pekabaran Injil dia siap untuk berkorban. Ya. Banting tulang dalam bahasa Yunani, dia bekerja sampai habis tenaganya. Rasul Paulus menulis surat, salam kepada Trifosa dan Trifena. Itu diingat. Kalau Rasul Paulus ingat, lebih lagi Bapa di surga. Mereka bagikan orang-orang yang bergerak di belakang layar. Yang menonjol itu Rasul Paulus. Yang kelihatan rasul-rasul itu. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, mereka para wanita ada seperti di belakang layar. Tetapi tanpa mereka, rasul-rasul pun tidak ada kekuatan. Pada waktu Rasul Petrus ditangkap, para wanita kudus ini mendoakan mereka siang malam. Sehingga Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus. Banyak Alkitab itu. Di Tiatira, Lydia, seorang wanita ternama, membuka pintu hati dan rumahnya untuk Rasul Paulus. Dan timnya, Lukas, ada di situ beberapa pengerja. Dia berkorban harta benda. Namanya dicatat di situ. Bukan karena dia berkhotbah, tapi karena dia melayani Tuhan. Persis seperti apa kata firman Allah. Saya tidak menghakimi dan tidak ada hak saya menghakimi orang. Jadi bagaimana wanita itu, dia dipakai Tuhan luar biasa.
Ya, kalau dia berkhotbah banyak ribuan orang, begitu fasih, itu kita, itu mata kita yang mengatakan. Tapi mata Tuhan, dia periksa apa motivasi dari seorang wanita ini sampai begitu ngotot dan menggebu-gebu untuk tampil di atas mimbar dan mengajar, menggurui, yang di situ ada pria-pria yang sudah bertobat, yang sudah dalam Tuhan, pendeta-pendeta di situ. Apa? Jadi yang tahu itu motivasi itu adalah Tuhan. Ya. Mata Tuhanlah yang bisa menembus. Apa yang mendorong dia sampai dia begitu hebat? Tuhan itu menggunakan Alkitab ini untuk memeriksa hati kita. Sama seperti kita melihat tadi pagi, saya dalam persiapan, saya jalan dulu, istri saya bilang, Pak jalan dulu sebentar ke belakang. Saya kan udah persiapan firman di kamar tuh dengan lampu satu. Istri saya bilang, lihat dulu belakang ya, karena udah ada batas kemampuan saya berjalan di belakang. Saya jalan-jalan, saya melihat air di situ. Airnya itu bening sekali, ya di parit situ, tapi bening. Itu mata kita yang mengatakan bening. Tapi kalau itu ditaruh di bawah mikroskop, ya mikroskop ya, apa itu yang kelihatan? Nanti nampak itu berjoget-joget itu di situ, ya. Ya, apa itu ugat-ugat itu, ya. Nanti satu dia panggil kawannya, datang lagi, yang sih panggil, rame itu. Dilihat di mikroskop itu, yang lihat pun jadi kasihkan, karena dia lihat itu ugat bergerak terus, ya. Baru kita, wah, dah boleh diminum ini. Ya. Harusnya ini dimasak dulu supaya mati itu kuman. Ya. Kan mata kita yang melihat itu bening. Tapi di bawah mikroskop itu, apalagi sampai diperbesar sampai jutaan elektrik itu. Nah Tuhan pun begitu. Mata kita yang melihat, wah hebat ya. Ya, ayo kita undang ini. Ya, dia wanita yang dipakai Tuhan, ya semua pendeta berita duduk semuanya. Dia ya ditunjuk-tunjuk lagi suaminya, istrinya gimana? Ya, kau begini. Ya, tapi Tuhan, apakah itu wanita Isabel? Saya tidak ada hak menghakimi. Tapi Tuhan melihat kalau dia kembali ke firman, pasti dia akan tolak itu dalam. Ya, ada banyak pekerjaan wanita, tapi jangan mimbar ini diserbu. Ya. Kalau istrinya juga berkhotbah, ya untung saudara di kita tuh pendeta tuh cuma suaminya. Ya, kalau istri tuh ndak ibu pendeta. Pendeta ibu ndak ada, ibu saja. Saya pendeta Michael Hengki Saimima, istri saya ibu Michael Saimima, ibu pendeta. Nama saya dimasukkan situ. Ibu pendeta Mikael, bukan ibu pendeta teolog, enggak. Ibu pendeta Michael Hengki Saimima. Jadi dia itu istri pendeta, bukan dia pendetanya. Ya, puji Tuhan begitu ketat dalam pengajaran ini. Kalau dua-dua pendeta, nanti istrinya bilang, dia dengar firman Tuhan suaminya, kalau aku Pak lebih dalam dari kau. Gimana? Kalau dia tahu lebih dalam, lebih lagi luas, ya dia kasih suaminya. Biar dia duduk di bawah ini, dia mendoakan suaminya. Yang penting tepat. Saya pun jangan kemudian sesuka hatinya. Ada pendeta dia saudara, dia khotbah, dia katakan saudara, dunia itu kejam. Dunia maksudnya.
Kebetulan istrinya namanya Donia. Harus selesai kebaktian Pak ya. Kita lanjut. Donia itu kejam. Dia baru ribut sama suami. Istrinya udah. Itu juga tidak baik. Nanti karena nikah hamba Tuhan itu jadi contoh bagi sidang jemaat. Ya. Baik, saya akan tutup dulu saudara. Kita baca berapa ayat. Langsung saja surat Timotius. Ini adalah suratan tahbisan yang benar dari sidang jemaat kepada Tuhan. Ya, kalau 2 Timotius itu tahbisan yang benar dari gembala kepada Tuhan. Surat Titus tahbisan seluruh anggota, baik gembala, tua-tua, sidang jemaat, opa, oma, ibu janda, semuanya ditahbiskan kepada Tuhan. Ya. 1 Timotius 3, ini tahbisan sidang jemaat juga termasuk hamba Tuhan di situ. Ayat 1. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, dalam terjemah lama adalah gembala, ya, atau overseer. Ya, Karena itu, penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, ya, seorang gembala, terjemah lama, seorang yang tak bercacat artinya jangan sampai ada dosa masa lalu yang belum diselesaikan. Karenanya ke situ. Jangan sampai seorang gembala tuh cap ini selingkuh dia. Atau dia perbuatan masa lalu yang berat. Ya, terus suami dari satu istri. suami dari Satu istri. ya, bukan istri dari satu suami, tapi suami dari satu istri. Itu firman Allah. Apakah ini walaupun dikatakan ini tulisan Rasul Paulus? Iya. Tapi ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi gembala itu adalah seorang suami dari satu istri. Bukan 2, bukan 3, tapi 1. Harus suami, artinya laki-laki. Berarti seorang gembala ada lebih baik dia juga menikah. Karena dalam jemaat nanti bisa saja dia menangani anak-anak gadis, ibu-ibu janda, ya, kaum wanita, maka dia perlu didampingi oleh istrinya. Jangan dia sendiri. Mungkin tidak ada apa-apa, tapi di mata manusia. Ya. Tapi Alkitab sudah mengatakan bahwa seorang gembala adalah seorang suami dari satu istri. Ya, jadi gembala pemimpin itu adalah seorang suami, laki-laki. Ya, kalau misalnya homoseks, itu bukan suami. Ini suaminya, ini istrinya, di homoseks itu bukan suami istri. Karena suami istri itu dia berbeda. Ya, Allah menciptakan Adam berbeda dengan Allah menciptakan Hawa. Ya, bisa mengerti saudara? Berbeda. Baru disatukan namanya nikah. Kalau homoseks itu bukan nikah, itu bukan suami, itu bukan istri, itu kekejian. Jadi suami dari satu istri. Ya, jadi Tuhan periksa, naik sedikit, ya kita akan tutup ayat yang ke 11. Fasa 2 ayat 11. Fasa 2 ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ya. Terus. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya, aku tidak mengizinkan. Sebab di dalam mengajar itu ada roh menguasai. Ya. Istri itu penolong. Tapi di jemaat Tiatira terbalik kedudukan itu.
dalam pemeriksaan mata Tuhan itu salah, bahkan fatal, tidak bisa ditolerir, tidak bisa dikatakan dispensasi atau dibiarkan, tidak. Kalau Tuhan aku mencela engkau, kalau orang mencela kita tidak apa-apa, tapi jangan Tuhan yang mencela kita. Habislah semua, tidak ada artinya semua. Ya, jadi kalau istri peran apa? Ya walaupun dia berdiam diri, kalau dalam nikah kepala tetap suami. Tapi bukan berarti seorang istri berdiam diri lantas dia tidak mau tahu, tidak. Ya, dia berdoa. Dan kalaupun dia sudah berdoa, dia sudah ditebus oleh darah Yesus, saran-sarannya dia, nasihat-nasihat dari dia sebagai seorang istri pun harus kita dengar. Karena 1 Petrus pasal 3 mengatakan, itu teman pewaris. Ya, jangan tidak mau dengar saran dari istri. Bukan kau kepala, aku kepala. Ya, kepala ini kan ditopang oleh tubuh. Kalau kepala tanpa tubuh, semua berlarian. Kepala ini bisa terawat karena ada tangan yang merawat. Jadi semuanya hak sama, tapi kedudukan berbeda. Dalam perbedaan kedudukan inilah, di situ kita bisa saling melengkapi. Jadi jangan lupa seorang suami juga dengarkan saran-saran dari istri yang juga ditebus oleh darah Yesus, yang juga milik Tuhan sebagai anggota tubuh. Ya, saya rasa secara usia pun saya sudah termasuk yang lebih tua kami ini. Supaya doa kita jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Walaupun dia diam, tapi bukan kita bungkam, tidak. Kita juga mendengar apa yang dikatakan. Sebab kalau istri itu juga sudah ditebus oleh darah Yesus dan dia cinta Yesus, dia pun cinta kita agar kita jangan jatuh dalam dosa. Ya. Saya juga mendengar saran dari istri saya dalam menggembalakan jemaat. Ya, tidak bungkam dia, tidak. Walaupun keputusannya sama saya. Tapi saya mendengar, sebab saya tahu dia juga sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya. Tidak mungkin ada berbuat jahat, tidak. Saudara Yesus mengalir dalam hatinya. Ayat terakhir. Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, terus. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. ya, Asal ia bertekun dalam iman ya. dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, kita kembali ke ayat terakhir, saya tutup dengan Wahyu 2 ayat yang ke-26. Kita baca bersama. Saya belum ungkapkan lebih lanjut. Dan barang siapa menang, Wahyu pasal 2 ayat 26, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ya, Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. ya, itu mempelai Tuhan pasti menang. Ya, menang itu bukan karena kita hebat, karena kita kembali kepada perintah firman Allah itu. Kalau Hawa ingat perintah firman Allah, jangan makan, pasti dia tidak jatuh. Ya, tapi kalau sudah ada keinginan lebih, nah ini yang bahaya. Ya, kembali kepada firman, kita pasti menang. Ya,